di sekolah ada kunjungan ke pabrik roti. Wah, orang-orangnya cekatan sekali. Dalam waktu 30 menit, adonan sudah jadi. Selanjutnya, orang lain membentuk adonan seperti rumah siput. Tidak sampai 1 jam, maka 100 buah roti sudah tersedia. Itu karena mereka sudah terbiasa. Hal ini harus kita terapkan dalam hidup kerohanian. Semakin kebiasaan membaca Alkitab dan berdoa dilatih dan diterapkan, maka akan menjadikan kita berhikmat. Kebiasaan kudus merupakan talenta emas yang harus dilatih. Mulai dari belajar firman-Nya yang hari ini masih melanjutkan teladan Yesus dalam membasuh kaki murid-muridnya. Kita sambut sabda Tuhan. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita berkesempatan kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon pertolongan dan perlindungan-Mu dari tempat yang maha tinggi ketika kami belajar kebenaran firman-Mu. Sehingga tidak ada satupun benih firman Tuhan itu yang berlalu begitu saja dari hidup kami, tapi semuanya boleh tertanam dalam hati kami dan bertumbuh dengan baik dan benar, sehingga menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam hidup ini. Demikian juga Tuhan, tolong kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Pertolongan Roh Kudus kami sangat memerlukannya, sehingga setiap tutur kata kami boleh dipimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan seluruh pembasuhan kaki ke-12 muridnya, maka Tuhan Yesus mengembalikan basi dan kain lenan itu pada tempatnya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengambil jubahnya dan memakainya kembali, setelah itu menuju ke meja perjamuan dan duduk bersama dengan murid-muridnya. Sampainya di situ, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu dengan apa yang aku perbuat kepadamu?" Tentunya semua terdiam, tidak ada satupun di antara murid-murid itu yang mengerti apa tujuan Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. Tapi dalam suasana yang sangat terdiam dan hening itu, Tuhan Yesus memberikan kata-kata pujian kepada murid-muridnya saat itu. Dengan mengatakan seperti ini, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Anak-anak, yang perlu kau ketahui bahwa kalimat yang Tuhan Yesus sebutkan, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ini bukan menjadi Tuhan karena disebutkan oleh murid-muridnya. Tetapi kalimat Tuhan Yesus ini harus kita mengerti bahwa dari kekal memang Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, supaya manusia boleh mengenal Allahnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan Yesus menyambung perkataannya, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalimat ini bisa kau mengerti seperti ini. Kalau Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, itu berarti Tuhan Yesus yang adalah Sang Pencipta membasuh kaki murid-muridnya yang adalah manusia ciptaan. Ini sungguh sangat luar biasa. Karena Sang Pencipta membasuh kaki ciptaannya. Ini bukan hal yang gampang. Tetapi itu Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Mensejajarkan dirinya sama menjadi manusia. Dan itu sebabnya tidak ada alasan buat kau dan aku untuk tidak melakukan seperti ini. Karena kita dengan orang lain itu sama-sama manusia, sederajat. Maka kita, kata Tuhan Yesus, wajib saling membasuh kaki. Anak-anak yang perlu kau ingat dengan tepat,
yang perlu kau camkan dengan tepat dalam hidupmu, bahwa saling membasuh kaki tidak sama artinya saling berbuat kebaikan. Sekali lagi, saling membasuh kaki tidak sama artinya dengan saling berbuat kebaikan. Saling membasuh kaki mempunyai pengertian saling melayani satu dengan yang lain dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerendahan diri. Saling membasuh kaki berarti saling mengampuni. Saling membasuh kaki artinya saling menopang ketika saudara seiman kita mengalami kelemahan iman atau jatuh dalam dosa. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti tadi itu, aku meninggalkan teladan. Oh, ini ada kaitan membasuh kaki dengan teladan. Supaya kau tahu teladan apa sih sebenarnya yang Tuhan tinggalkan. Teladan yaitu sekalipun Tuhan Yesus tahu bahwa di antara 12 murid itu ada satu muridnya yang bakal mengkhianati, Tuhan Yesus tetap membasuh semua murid-muridnya. Murid yang mau mengkhianati pun dia basuh. Inilah teladan Tuhan Yesus buat kita. Ketika ada orang yang pernah menyakiti kita, kita tetap harus saling melayani, kita tetap harus bisa mengampuni dia. Bahkan kita harus bisa menopang dia ketika dia ada dalam kelemahan iman, ketika dia sedang jatuh dalam dosa. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan dan seluruh pendengar firman Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan Yesus pernah meninggalkan teladan yang amat luar biasa itu, mari kita juga mewariskan teladan-teladan itu kepada banyak orang. Yaitu teladan seperti yang Tuhan Yesus pernah kerjakan. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-17 Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kata jikalau kamu tahu semua ini maksudnya itu adalah dari pasal 13 ayat 1 sampai dengan 16. Dari semua contoh tindakan yang Tuhan Yesus berikan, itu kita sudah melihatnya, kita juga sudah mengertinya. Mari kita tidak hanya mengerti dan berhenti di situ, tetapi kita melakukannya sehingga berbahagia itu menjadi milik kita. Kenapa kita dikatakan berbahagia? Karena kita bisa menjadi teladan buat orang lain seperti Yesus telah menteladankan hidupnya. Kenapa kita disebut berbahagia? Karena kita bukan saja melihat dan mengerti, tetapi melakukannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kau dan aku menjadi orang-orang yang mewariskan teladan Kristus kepada banyak orang. Supaya orang lain yang belum memiliki kebahagiaan, mereka beroleh kebahagiaan yang telah Tuhan berikan kepadamu dan juga kepadaku. Yang telah pernah juga diberikan kepada murid-murid. Dan itu nantinya boleh diberikan kepada banyak orang di dunia. Mari kita dengan pertolongan Tuhan, kita kerjakan semua yang telah Tuhan teladankan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan memberikan kepada kami teladan yang sungguh sangat luar biasa, yang tak mungkin pernah dikerjakan oleh siapapun. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta, membasuh kami manusia yang adalah ciptaan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami tidak hanya mengerti saja dan tahu saja, tapi kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mewariskan teladan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka pun boleh menjadi orang-orang yang disebut berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mengalami kebahagiaan
bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Keila yang baru pindah dari kota lain pernah cerita bahwa di gerejanya disediakan baskom untuk melakukan pembasuhan kaki secara harafiah seperti cerita hari ini. Wah, ini salah. Sebab perintah Yesus untuk saling membasuh kaki ini hanya bersifat kiasan, bukan dipraktekkan secara jasmani. Maksudnya apa? Kita harus memandang diri sendiri rendah dan menghargai semua orang lain lebih tinggi posisinya daripada kita. Tapi untuk dosa, kita harus anggap diri sendiri sebagai yang paling berdosa. Di samping itu, harus ada kerelaan untuk melayani demi saling menguduskan satu sama lain. Maksudnya apa lagi nih? Kita terus-menerus membasuh diri agar tidak tercemar oleh dosa, serta turut berduka atas kebebalan saudara kita. Oh, jadi boleh menegur dengan setia untuk membuat saudara kita insyaf ya? Inilah makna pembasuhan yang harus kita terapkan. Teman-teman, lanjut baca Alkitab untuk besok. Sampai pada Yohanes 18 ayat 1-9. Sampai jumpa.